Halo semua, perkenalkan kami dari Binus Online University. Saya Senia, bekerja sebagai seorang akuntan. Saya Agnes, juga sebagai seorang kenting. Oke, halo Agnes, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Kita akan ngobrol santai tentang topik yang cukup penting, yaitu ekonomi dan pekerjaan bermartabat. Menurut kamu, sebenarnya apa sih arti dari pekerjaan bermartabat? Menurut saya pekerjaan bermartabat itu bukan hanya soal gaji ya, tapi juga tentang rasa yang dihargai oleh bos kita atas kerjaan yang telah kita lakukan, dan juga lingkungan kerja yang senang, dan juga kesempatan untuk berkembang dalam karir. Menarik banget. Berarti pekerjaan itu juga berkaitan dengan kualitas hidup ya. Nah, kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, hubungannya apa sih dengan pekerjaan yang layak? Hubungannya sangat erat ya. Kalau ekonomi tumbuh dengan baik, maka lapangan kerjaan juga meningkat. Tapi yang penting itu bukan jumlah pekerjaan, melainkan kualitasnya. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus bisa menciptakan pekerjaan yang layak, bukan yang eksploitatif gitu. Oh, jadi bukan cuma banyak kerjaan, tapi juga pekerjaan yang manusiawi ya. Menurut kamu, apa tantangan terbesar saat ini untuk mencapai itu? Menurut saya tantangan yang terbesar adalah banyak pekerjaan yang informal. Jadi pekerjaan informal itu tidak memiliki perlindungan untuk karyawannya sendiri gitu. Jadi kayak BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, itu kan semua adalah regulasi pemerintah untuk melindungi kita sebagai karyawan gitu. Jadi misalnya tantangannya masih besar. Oke, mari kita bicara soal teknologi juga. Ini menarik sekali. Banyak yang bilang kalau teknologi itu bisa menggantikan pekerjaan manusia. Menurut kamu, apakah ini ancaman atau justru peluang? Menurut saya bisa dibilang sebagai ancaman, tapi juga peluang, karena asalkan kita bisa beradaptasi dengan teknologi. Jadi teknologi itu isinya sebagai instrumen, sebagai alat kita untuk mempermudah pekerjaan kita sendiri. Cuman kalau misalnya kita tidak ingin belajar atau tidak ingin beradaptasi atau tidak bersedia menggunakan teknologi ini, ya mungkin itu sebuah ancaman gitu. Oke, berarti penting banget ya untuk kita untuk terus belajar. Nah, kalau dari sisi individu, apa yang bisa kita lakukan supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak? Menurut saya sih kita harus terus belajar, baik itu hard skill atau soft skill. Asalkan kita berani mencari peluang, rajin belajar, menurut saya sih itu sangat penting, dan in the end value kita bertambah, jadi kualitas hidup kita juga bertambah gitu. Oke, kalau dari sisi pemerintah dan juga perusahaan, menurut kamu apa sih peran mereka? Menurut saya penting ya, kayak perusahaan kan memberikan lapangan kerja, cuman pemerintah itu memberikan regulasi untuk melindungi karyawan. Jadi regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus sepadan dengan ekonomi yang sedang berkembang di sini, dan perusahaan juga berupaya untuk kayak tidak melanggar peraturan yang sudah ada gitu. Oke, kadang kita juga sering ya dengar istilah pertumbuhan ekonomi inklusif. Itu maksudnya apa sih? Pertumbuhan ekonomi inklusif itu seperti pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Jadi bukan hanya sebagian kelompok saja, tidak ada yang tertinggal, semuanya itu merasakan pertumbuhan yang terjadi gitu. Baik dia pekerja muda, perempuan, maupun pekerjaan yang informal. Oke, kalau melihat kondisi kita sekarang, kamu optimis nggak dengan masa depan pekerjaan? Saya sendiri sih mungkin optimis ya, yang seperti yang saya bilang tadi, asalkan kita asalkan kita bersedia menggunakan teknologi yang ada, menurut saya sih lumayan optimis gitu. Oke, terakhir apa sih pesan kamu untuk anak muda yang masih mencari arah karirnya? Menurut saya sih jangan berani mencoba hal-hal baru, dan jangan semata-mata melihat imbalan kerjaan yang ada. Jadi pada saat kita masih muda, menurut saya itu sangat penting untuk mencari pengalaman kerja.
mencari pengalaman kerja, meningkatkan skill. Jadi pada saat seiring waktu kita menambahkan pengalaman, value di skill kita sendiri, menurut saya sih kedepannya uang itu akan datang pada akhirnya gitu. Oke, wah dalam banget ya. Terima kasih Agnes atas insight-nya hari ini. Semoga obrolan ini bisa membuka perspektif kita semua tentang pentingnya pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ya, terima kasih juga Sen yang memberikan saya peluang untuk berbagi pengalaman saya dan pendapat saya. Oke, sekian dan terima kasih. Bye-bye.